Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai bercerita sedikit, ini sebenarnya cerita ya, jadi bukan hanya satu cerita pengalaman saja. Jadi saya yakin banyak yang pengalamannya lebih dari saya, tapi dalam kesempatan ini yang diberi kesempatan kebetulan saya. Jadi saya coba untuk memberikan yang bisa saya ceritakan berdasarkan pengalaman saya untuk memulai sampai mengelola pasien. Sebenarnya banyak sedikitnya itu suatu hal yang relatif, kita tidak bisa menghitung dengan satu nilai berapa, tidak ini tergantung dari kita mau memandang saja. Oke, kita mulai. Jadi hal yang seperti biasa, terutama untuk rekan-rekan yang junior seperti saya dulu waktu masih awal, pilihan menjadi asisten dokter pasti yang pertama kali adalah pengen praktek, bukan selain mungkin mau ngajar, mau yang lain, pasti masih ada keinginan untuk praktek mandiri. Bukan mandiri ya, praktek ya. Jadi pilihannya beberapa hal, ada mau ke rumah sakit, apa klinik swasta, apa klinik mandiri. Ini yang saya alami waktu itu. Masing-masing punya keuntungan dan kerugian. Kalau di rumah sakit sudah pasti pengetahuan akan bertambah dengan sangat cepat dan kita jadi lebih pede. Kenapa? Karena yang jelas identitas selain KTP adalah pekerjaan. Kerja di mana? Nah, kalau di rumah sakit pasti bisa, oh saya di sini di rumah sakit ini. Tapi kalau waktu itu kita bilang mau praktek mandiri, orang kenanya hanya Bank Mandiri ya, praktek mandiri belum tahu ya. Jadi kita yang mengelola sendiri. Jadi di rumah sakit jaringan akan lebih luas, pengetahuan akan lebih cepat lagi. Tapi bagi saya, ini sudut pandang saya ya. Jadi ada kerugian karena yang pertama harus jaga malam. Itu saat itu ternyata jaga malam hal yang sangat berat bagi saya. Terus yang jelas karena yang kedua tidak dapat mengatur waktu sesuai kepentingan pribadi. Kalau sudah sekarang mungkin yang suka jeng-jeng ya, waktunya terbatas sekali. Terus di rumah sakit yang jelas jumlah yang dibutuhkan dokternya sangat terbatas, sedang mungkin kemampuan untuk kompetisi untuk itu sangat terbatas juga. Jadi mungkin kita akan berpikir yang lain. Bisa juga pilihan kedua mungkin bekerja di Pak Maulanya Pak ya. Pasti kalau di klinik kita dapat satu pekerjaan sudah pasti langsung punya pasien tetap. Cuma bagi saya ada satu hal lagi, jadi untuk mengelola pasien sendiri yang misalnya minded, yang sesuai dengan kita kok masih tergantung jadwal jaga. Kemarin kayaknya sudah ada pasien minded sama saya kok sudah diganti hari ini, nggak dapat lagi ganti. Dan juga yang tergantung dengan banyak hal selain dari faktor kita sendiri. Keputusan untuk klinik mandiri yaitu tadi yang jelas bisa mengatur pasien dan mengatur jadwal praktek sendiri. Saya kira untuk sejawat semua juga setuju dengan keputusan itu. Hanya kerugiannya memang akhirnya yaitu one man show ya, bekerja sendiri. Jadi yang pertama kali pasti ada ketakutan karena belum punya pasien, dan yang tadi seperti saya sampaikan awal tidak dapat menjadikan identitas pribadi. Apalagi kita mau bilang pekerjaan mandiri, oh pasiennya gimana, mau bilang apa, sudut pandang pasien dari orang bertanya ke kita baik dari awal maupun dari rekan juga beda. Dan semua untuk awal semua dikerjakan sendiri. Dan yang jadi ketakutan adalah untuk awal, untuk finansial kita belum bisa berhitung untuk bisa teratur, bisa tetap. Terus nantinya gimana itu pasti ada ketakutan itu. Tapi ya kalau kita mau memulai ya akhirnya
karena sedikit idealisme bahwa jadi dokter praktik mandiri ini sebenarnya adalah pilihan waktu idealis waktu kuliah, bahwa nanti saya jadi dokter pengen mengobati pasien dan lain-lain yang kita kembangkan untuk ya tujuannya pengeterapan ilmu, terus mungkin mengembangkan diri sendiri, pengembangan pribadi juga. Sebenarnya pilihan ini sama dengan bila kita bekerja di tempat yang lain, hanya profesi yang lain, hanya karena kalau di dunia kedokteran kita dituntut banyak hal yang tidak seperti yang membedakan dengan profesi yang lain, bahwa di sini kegiatannya berkaitan dengan kesehatan, kehidupan sampai kematian, dan diisolasi dengan undang-undang kesehatan yang telah diatur pemerintah. Maka untuk awal-awal biasanya menjadi beban psikologis yang berlebihan, terutama bagi dokter junior. Apalagi paradigma dokter dulu dengan sekarang agak beda. Lalu zaman dulu dari segi sosial masyarakat atau dari segi ilmuwan, kalau dokter adalah yang mempunyai kelebihan ilmu yang lain dibanding keilmuan yang lain, dibanding mempunyai kelebihan. Jadi ini bukan pendapat kita, ini stigma masyarakat seperti itu, sehingga sering membuat langkah awal kita sebagai dokter baru terjun ke masyarakat harus menyandang predikat yang berat, karena stigma itu menempel di punggung. Jadi untuk memulai praktek mandiri ini bisa seperti bisa dalam bentuk pribadi maupun bentuk klinik yang dikelola secara pribadi. Sama juga masalahnya adalah tempat praktek, pemilihan lokasi, masalah-masalah mau mode gimana, sewa atau pinjam pakai atau yang lain, atau milik sendiri. Ini yang menjadi biasanya pertimbangan yang paling pelik untuk tempat praktek. Punya tapi tempatnya tidak strategis. Kalau bagi saya bilang tidak strategis hanya satu, pokoknya tidak di jalan buntu aja gitu aja. Pokoknya ada orang lewat di situ ya suatu saat pasti ada orang berobat gitu aja. Untuk peralatan medis dan peralatan kerja tidak bagi jelas tetap untuk awal-awal tetap kita harus mengadakan ya, seperti itu ada tidur, meja, dan itu semua ini ada sesudah perizinan terlengkapi, baru kita bisa melangkah yang lebih lanjut. Jadi dan dalam surat mulai di sini ada resep, surat ada surat sehat, surat sakit, dan yang lain-lain. Itu merupakan kelengkapan awal. Harus, dan tidak semuanya mungkin dalam bentuk komplit, mungkin bisa juga kalau kita punya jaringan rekan-rekan, bisa juga kita bekerja sama dengan rekan yang lain. Untuk lokasi pemilihan jelas untuk praktek yang baru, waktu itu pemilihan saya yang jelas tadi pokoknya saya tidak di gang buntu aja, ada yang lewat di situ kita pasti akan dikenal. Atau kalau mau agak ekstrim sendiri, kalau mau cari yang lebih gampang sebenarnya, kalau di situ banyak dokter praktek, kita nimbrung di tengahnya aja sekalian. Jadi kita akan masih kita akan dapat sisa minimal seperti itu. Dan dalam perkembangan pasti kita akan punya kespesifikan, karena model komunikasi kita atau model pelayanan kita, masing-masing individu akan punya kespesifikan, dan itulah modal awal sebenarnya kita untuk kedepannya itu kita mau gimana nanti sebenarnya kita mulai kelihatan. Jadi untuk lokasi dan yang lain-lain sebenarnya nggak ada yang harus baku, nggak ada, tinggal yang penting ada nantinya itu banyak audiens lewat situ. Jumlah masa yang akan dilayani ya memang yang lebih modern di survei, ada perumahan tidak ada, itu ada, tapi yang jelas kalau daerah perifer itu pasti lebih berkembang daripada di tengah kota. Perifer ini jangan perifer sekali, yang penting masih ada
orang naik angkutan bisa lewat situ atau orang naik kendaraan bisa lewat, karena bagaimanapun juga faktor transportasi akan jadi berpengaruh. Jadi 3 tempat ini ada perumahan, pabrik, dan tempat keramaian ini menjadi tempat pilih harus ada itu, karena pilihannya jadi tempat promosi yang paling baik, karena banyak orang, banyak itu. Terus promosi diri sendiri, apa yang mau kita lakukan? Mau model seperti itu atau model yang lain? Ya, jadi bisa kita kirim brosur atau apa, sebenarnya boleh kita lakukan, asal yang penting etika saja, suatu pengenalan saya kira nggak apa-apa. Yang lain aja bisa, cuma kita sih dibatasi oleh aturan ya. Di sini yang kita bilang promosi adalah menjaga hubungan baik dengan pasien secara profesional. Untuk saya juga untuk menggratiskan pasien yang benar-benar tidak mampu, karena kalau di kemudian hari kalau ini kita lakukan terus, kadang menjadi balik kita. Kalau yang mampu biasanya yang dari perangkat dari ikut-ikutan. Yang sekarang kita benar-benar kita mempunyai kebijakan. Yang tidak mampu yang gimana. Dari pengalaman kita akan lihat yang tidak mampu yang gimana. Tidak membedakan pasien, jadi berlaku adil. Biasanya kalau saya melakukan ini, saya tidak pernah menanyakan ke pasien saya bekerja di mana, saya nanya alamat saja, sehingga dan tidak melakukan misalnya biaya ganda. Semua pasien sama biayanya, walaupun itu sama, karena untuk melatih itu berlaku adil. Untuk awal-awal jelas home visit pasti kita lakukan kalau memang memerlukan kehadiran dokter di rumah. Kalau dulu mungkin kita datang untuk memeriksa pasien, akhir-akhir ini berubah, kita datang untuk memastikan pasien sudah meninggal apa belum. Jadi kita datang sebenarnya sudah ada orang-orang di situ, mereka yang melihat aja, tapi untuk memastikan ini sudah meninggal, karena masih kadang mungkin bapak masih hangat. Nah, sekarang dari tugas kita diundang untuk sudah meninggal belum Pak? Nah, itu tugas tambahan sekarang ini. Kalau yang ini yang jelas kita nggak bisa narik dia. Ya itu yang di atas itu sebenarnya bukan pendapat saya, itu ajaran dari dulu. Ada guru-guru yang memberikan kalau kamu tulus itu akan seperti itu, dari itu ajaran dari guru-guru saya dulu, senior-senior saya dulu. Terus yang keenam, biasanya segera tidak bosan-bosannya untuk melihat jawaban dari kasus, dan kita tidak selalu merasa kalau memang tidak bisa ya kita bilang mungkin bilang terus terang aja, tidak usah kita merasa tidak bisa, tapi kita coba besok kalau memang ibu perlu kita bantuan saya, coba ibu konsul lagi. Pasien kalau memang sudah ada ikatan yakin dengan kita, pasti mereka akan mencoba paling tidak sekali lagi. Disitulah sebenarnya peran kita bisa lebih memanage pasien lagi. Ini menjaga hubungan baik dengan tetangga ini dalam hal seandainya suatu saat nanti pasien kita berkembang, ini mereka pasti akan sedikit terganggu dan sama-sama rambut hitam, pendapat berbeda. Yang dulu kayaknya itu pada terus mulai komplain juga ada ya, jadi kita tetap membina jaringan itu ada, membuat jaringan kerja dengan sejawat ini dari banyak hal. Kadang kita tidak bisa menemukan satu kasus, sekarang pun ada BPP, kita biar langsung aja bertanya, atau mungkin kalau ada pendidikan apalagi dengan kemarin SR yang harus ngejar SKP. Terus yang jelas kalau ada yang berhubungan dengan kasus dengan pasien, kita masih ada teman untuk saling berbagi dan kita tidak merasa sendiri. Yang 10 itu yang terakhir mengikuti perkembangan kedokteran itu jelas, karena ini wajib untuk kita.
Jadi kalau kita untuk pengelola pasiennya adalah sederhana, seperti yang lain juga sama, perilaku-perilaku yang koridor-koridor yang tadi berlaku untuk dan jangan sekali-sekali kita untuk menyalahkan pasien, dan selalu harus ada edukasi untuk pasien, setiap pasien, walaupun itu akan mengambil waktu kita, walaupun kita mungkin ada rasa tidak nyaman dengan pasien itu tadi, yang ada kecenderungan tadi apa medical itu, ya tetap kita berusaha. Dan pengalaman adalah bahwa berusaha untuk tidak absen apapun agar pasien tidak pindah ke lain hati ya. Kebetulan yang saya lakukan, saya tidak praktek sampai hanya hari Sabtu, tapi hari Minggu seandainya ada dan kita ada. Dulu saya tidak mau menerima, tapi akhirnya beberapa hal membuat pasien ini, satu pasien beritanya jadi melebar. Jadi untuk bahwa kita ya tadi kurang komunikasi, kurang kooperatif, terus milih-milih itu jadi anu kita juga. Apalagi kalau kita masuk ke obat, ke penanganan, jadi pasien sekarang sudah bisa melihat obat apa yang dia berikan, apa yang kita berikan ke mereka. Di sini yang saya maksud dengan ada produk lain untuk obat tidak lebih tinggi, karena yang saya terapkan di sini adalah satu kalau kita jualnya satu harga, apapun pasiennya kita sama, kita pakai subsidi silang, dengan harapan pasien itu punya image saya akan berobat, akan datang sana, saya pasti dapat penanganan. Jadi dari segi biaya yang saya lakukan seperti itu, mungkin dari yang lain ada pertimbangan lain, cuma ini karena selama ini saya lakukan itu. Terus untuk penggunaan obat, jadi diagnosis, kalau walaupun di atas tadi jual kemampuan pasien, yang kalau bisa kita coba untuk nge-approach pasien bahwa memang situasinya harus seperti itu. Kita berikan obat yang kadang pasien sendiri bilang, oh, ini kok sudah nggak seperti biasanya penanganannya, gitu. Sama seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sarifan yang lain, bahwa komunikasi adalah kunci kita. Komunikasi dan kesabaran adalah kunci kita untuk mengelola pasien, karena dengan komunikasi yang sabar kita kadang bisa mendiagnosis yang jadi penyebab utamanya. Dan dalam semua itu karena kebiasaan kita dulu diajarkan bahwa saya berusaha dari dulu sampai sekarang, apapun kondisinya, walaupun untuk pasien, saya berusaha untuk triple track. Karena apa? Dengan pasien yang banyak, dengan kita membuat telepon, kalau ada yang alergi yang kita masih bisa ketika obat kita sebutkan, kita masih tahu yang alergi yang ini. Misalnya yang melupuk mana, yang itu kita masih bisa, sehingga tidak akan berlarut sampai pasien ini melakukan hal-hal yang di luar kendali kita. Jadi memang sampai sekarang pun masih saya lakukan, walaupun istilahnya pasien itu hanya sembuh mungkin lebih baik kondisinya, tapi pasien dengan itu efek yang samping dari drug induce dan yang lain-lain kita masih bisa meminimalkan. Jadi seperti tadi disampaikan Pak tadi, bahwa ini kontrak kita adalah kontrak terapi. Tetap kunci komunikasi dua arah yang runtut ke pasien dengan sabar, supaya pasien bisa memposisikan dan mengkondisikan dirinya dalam proses terapi yang kita upayakan,
sehingga apapun proses yang kita lalui yang terjadi dengan dirinya dia tahu, walaupun itu memang kadang mengambil waktu banyak dari kita nangani pasien per pasien, dan kadang jam kita tuh kalau mungkin ada yang pakai target satu, kita nggak bisa, kalau ketemu yang situasi ya kita harus mengedukasi, memang kadang jadi berlarut-larut. Jadi yang kita baca di sini ada keadaan sejawat, untuk tidak ragu membaca ulang buku cetak referensi yang kita alami. Jadi seperti juga tadi saya untuk menyarankan di sini bukan melihat di Google, tapi membaca buku cetak. Karena biasanya dengan membiasakan kita melihat buku cetak, paling tidak tahunya buku saku yang mungkin 20 lembar, 10 lembar, kita akan mendapat di situ pencerahan cara penyampaian, dan kita bisa melihat perjalanan dari buku itu, penyakit itu dari sudut pandang yang lain. Kalau kita melihat itu, kita tidak tahu yang nulis siapa, takutnya kita juga nanti istilahnya bukan berdasarkan ilmiah, tapi kita yang nulis kadang kita nggak tahu untuk kasus-kasus tertentu. Jadi saya menyarankan di sini baca adalah untuk, kalau emang kita mengalami keraguan, jangan ragu kita baca. Bahkan dulu untuk awal-awal di ruang obat itu masih ada perpustakaan, ada bukunya, sehingga kalau nggak bisa kita melihat. Karena memang perjalanan penyakit itu kita nggak, perjalanan penyakit sekarang kita nggak bisa mengikuti kecepatan penemuannya. Jadi mau tidak mau kita tetap harus membaca. Padahal kalau kita mau bilang obat, ya sebenarnya ekstrimnya obat ya masih itu juga gitu. Dan jangan lupa ini usul aja untuk balance-nya, refreshing-nya jangan lupa, karena kita itu sebenarnya kadang kalau pas yang edukasi yang sulit, kita sendiri kadang sok ikut kepikiran kita sendiri. Terus ini yang tadi umum mungkin semua bisa, tapi mungkin yang untuk saya sendiri yang saya alami, mungkin kalau kita lihat dari segi waktu bisa gambarkan berdasarkan jangka waktu. Dari beberapa waktu, yang pertama sebelum kita dimulai, ini perkiraan 1 tahun. Jadi disimul dari mulai persyaratan sampai itu sudah berdiri, itu baru kita hitung setahun. Di situ saya dulu tidak 1 tahun tidak praktek, jadi tidak karena kebetulan lokasi yang saya tempati tidak boleh dikatakan jarang sekali ada dokter di situ lebih dari 6 bulan. Bukan apa-apa, karena memang masyarakat di situ mereka konsumer susu sapi murni itu, jadi mereka mau peternak, jadi kalau nggak sakit mereka nggak datang, jadi mereka nggak berubah. Jadi akhirnya saya keliling, kok saya nggak punya pasien ya, kan saya keliling, kenapa tuh kok nggak ada pasien sampai beberapa bulan. Saya lihat, oh jadi kalau mereka nggak sakit sekali, dan yang kedua mereka masyarakat tradisional, jadi mereka yang kenal itu, yang kena ya sembur gitu, terus pijat dan lain-lain. Jadi fenomenanya kalau mereka bisa makan bisa ke belakang, bisa tidur, ya sudah sembuh. Bukan, walaupun sakitnya masih, mereka bisa itu sudah merasa sembuh. Akhirnya ya kita merubah pneumonia itu pelan-pelan, itu paling tidak 1 tahun baru kita baru bisa bilang, oh saya punya pasien. Jadi kalau memang ada yang lewat, ya paling pasien lewat aja, nyoba aja. Sesudah 1 tahun, jadi yang 1 tahun, jadi di 1 tahun itu pencapaian kita hanya mempromosikan diri dengan melihat karakter sekitar kita, yang kebetulan ada 3 masyarakat tradisional, menengah, atau itu pun industri. Itu baru begitu itu mulai kelihatan, baru kita baru bisa melihat, oh ini, jadi kita
key person yang jelas, tokoh agama, pemuka adat, healer. Kemudian di tempat saya itu di tempat itu banyak penyembuh, terus ketua lingkungan. Jadi kita diketik sebenarnya sih bagaimana masyarakat di sini. Kita tidak perlu malu untuk nimbrung, tidak perlu merasa berlebih karena fenomena kita, paradigma kita beda-beda. Jadi kita memang datang dengan ke lingkungan sosial yang sudah berbeda. Dokter sudah berbeda. Untuk lingkungan menengah, ya akhirnya kita buat tadi brosur keberadaan tempat praktek kita serta bentuk pelayanan yang kita lakukan. Karena ada lingkungan industri ke sana, walaupun saya yakin tidak diterima, tapi tetap kita lakukan ketawaran ke pabrik dengan kerjasama, tapi dengan bentuk bukan kita datang ke pabrik sebagai perusahaan, tidak, tapi dengan mereka datang ke kita kalian untuk promosi. Memang resikonya di waktu yang ketiga ini kita harus punya beberapa diperkes sama itu dulu, baru kita bisa ngajak kerjasama. Kalau dulu ada, sekarang sih mungkin sudah masuk di satu orang diperkes. Kalau dulu masih ada kursus berapa diperkes 40 jam kalau nggak salah zaman dulu. Jadi dalam tahun pertama ini berarti kalau di wayang itu kita di Jawa Kawah Jimuko, pola pasien belum terbentuk dan pola finansial pun belum terbentuk. Ya sini ya akhirnya itu tadi sambil kita ikhtiar dalam usaha dan terapi tetap harus terjaga. Jadi kadang pasien datang kan jelas kita nyoba di sana enggak kok seperti ini, mungkin di sini. Nah di yang kita betul ikhtiar tadi dalam usaha terapi tadi yaitu untuk masuk tahun kedua, sesudah kita punya pasar, kita sudah harus mulai menentukan di sini 10 besar kasus terbanyak. Karena dari 10 kasus terbanyak ini sudah mulai terpetakan pangsa pasien dari ragam lingkungan penampilkan mulai kelihatan. Ini mulai kita sudah bisa melihat diri sendiri kemana kita lebih berkecenderungan sehubungan dengan hal itu. Yang misalnya tadi kalau banyak perusahaan ya kita ambil berbagi berkas dan silakan kerja sehingga banyak kasus itu. Atau mungkin kalau di lingkungan kita banyak kasus kecantikan waktu cukup besar tadi, jadi kita harus membuat video 10 1 tahun tadi 10 besar kasus kita sudah terpolakan. Kalau memang kasus kecantikan kok ada misalnya mungkin pabrik dengan usia teenager atau 20-an, tidak dasarnya kita ambil beberapa kursus kecantikan, mungkin melengkapi fasilitasnya kan banyak juga beberapa 40 jam ini bersertifikat bisnis, atau banyak kursus lain bisa akupunktur dan yang lain yang bisa ditandemkan ke praktek kita, tergantung 10 besar itu. Dari 10 besar itu biasanya nanti kita akan berjalan sendiri. Sebenarnya apa lagi? Karena kasus penyakit per lokasi tidak sama dengan nasional. Jadi mungkin kalau nasional yang tertinggi mungkin masih misalnya metabolisme misalnya gitu, penyakit mungkin di kita masih karena di pabrik ya mungkin masih niagia dan yang lain-lain misalnya gitu. Kalau dalam kurun 5 tahun ini kita bisa konsekuensi, berjalan secara konsekuen, maka ya tadi konsekuen juga termasuk konsekuen finansial akan mengikuti sendiri. Jadi pencapaian setelah 5 tahun sebenarnya ada hasil konsistensi kita sendiri. Apa yang akan kita lakukan tergantung mau dibawa kemana kita. Jadi kalau di sini mungkin bisa mau kita akhirnya sudah berjalan 5 tahun kita, atau mungkin dipercepat lebih awal, atau kita membuat lab atau atau klinik kita kembangkan, atau mungkin kita jadikan sentrum yang lain. Mungkin kita bisa stabil ini sudah 5 tahun betul-betul kita baru bisa mau kemana mengembangkan. Ini pengalaman saya. Tergantung dari lingkungan apa yang diperlukan di lingkungan itu.
Jadi kita nggak boleh berusaha untuk tidak melakukan diversifikasi yang jauh dari akar kita di situ, karena pasti pasien akan kagum, akan apa? Akan rasa asing. Dan disitulah kita mulai membuat suatu jaringan dengan pasien. Di sini yang saya lakukan adalah mulai tahun itu, tahun kelima ini, 5 ke atas, kita membuat pasien itu mendaftar melalui, nggak usah yang canggih-canggih, karena masyarakat kalau punya aja belum punya handphone, ya kita lakukan lewat SMS. Jadi pendaftaran lewat SMS kita buka sampai 3 minggu ke depan, sehingga kita akhirnya setiap hari itu kita bisa mau dibatasi berapa pasien kita. Dan mungkin kita nggak begitu sungkan sama tetangga, karena pasien yang datang udah tahu sendiri, saya ini datang jam segini, jadi nggak harus mengadakan apa parkir apa gimana gitu. Dan ini kita juga bisa oh pasien ini, jadi kita bisa lihat, oh ini yang kita bisa kita siapkan aja, oh ini yang ini kemarin kita lihat perkembangannya bagaimana, kita tinggal melanjutkan aja. Dan akhirnya mandiri, betul mandiri. Jadi kita sudah bisa dengan 3 minggu ke depan sudah bisa pasien ini sampai 3 minggu ke depan berapa. Cuma yang memang kita ada keterbatasan, kita tidak bisa menangani semuanya. Jadi tetap kalau saya kita batasi sehingga kita ada kesempatan untuk beristirahat, ada pemikiran fresh, sehingga untuk nangani kasus baru yang kita belum pernah ketemu, masih ada kesempatan untuk membaca lagi atau mungkin memperdalam lagi di pertemuan berikutnya. Jadi di 5 tahun inilah kita bisa istilahnya bisa memanage diri sendiri. Saya hari ini mau kerja dengan pasien berapa, pagi berapa misalnya, pagi berapa, sore berapa, kita bisa mengelola, karena dari 3 minggu sebelumnya kita sudah punya pasien itu dengan range kita berikan. Dan kegagalan pasien itu misalnya tidak periksa, ekstrim aja 50%. Jadi kita di hari itu pasti ada pasien baru, ada pasien yang mendaftar langsung, tapi dari 50% itulah kita dari perkembangan kita yakin itu kan periksa. Kita bisa punya gambaran pekerjaan kita akan bagaimana untuk mandiri. Kendala itu pasti ada, apapun itu pasti ada. Cuma tergantung kita menyikapi aja. Dari awal, tengah sampai akhir itu ada. Hanya kita tinggal menanganinya, mau objektif apa subjektif atau gimana. Tapi kalau kita positive thinking, terus kita komunikasikan dengan baik dengan yang lain, pasti bisa kita atasi semuanya. Jadi itu yang saya lakukan sesuai dengan moto yang saya lakukan. Biarkan kehidupan berjalan seperti air mengalir, dia akan menahan.
amizade.